harinya juga kita masih dapat punya nih rasa sehat, kita masih punya memiliki hasrat untuk bermanfaat ya bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya. Dan yang terpenting masih diberikan nikmat iman untuk berislam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan dan kita panjatkan kepada suri tauladan kita, manusia yang maksum, yang tiada salah darinya, dan setiap detik hidupnya tiada lain adalah pelajaran dan petunjuk bagi kebajikan kita umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan dan pengorbanannya lah kita mengenal Islam dan syariatnya, dan juga kita mengenal dakwah dan rintangannya, dan juga kita mengenal cinta dan kemuliaannya. Dan tersebab tutur kata dan perilaku dari Rasulullah SAW tersebut, peliharalah kita dan jauhlah kita dari kemiskinan figur dan role model hingga saat ini. Masya Allah. Yang kami hormati sebelumnya, Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Zainuri. Yang kami hormati Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Muhammad Arandani. Yang kami hormati Presiden Direktur SIT Izzuddin Palembang, Bapak Insinyur Haji Solihul Fajri. Yang kami hormati Direktur Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin Haji Muhammad Musab LC, PGD. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah PKIT Izzuddin Palembang, kami hormati Kepala Sekolah SDIT Izzuddin Palembang, dan seterusnya, dan wali murid dan kepala-kepala cabang SMA IT, SMP IT, dan SDIT Izzuddin Palembang, serta para wali murid, para guru-guru, dan para hadirin sekalian yang hadir di Zoom meeting ini. Masya Allah. Oke, eh, sebelumnya tak kenal maka tak aruf. Ya, tak sayang, kalau salah sayang-sayangan jangan. Gitu kan. Tak aruf, kita berkenalan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, kepala sekolah, SDIT, TKIT, SMPIT, SMIT, dan para wali murid, serta seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaluddin yang akan menjadi MC di agenda yang insya Allah berkah dan penuh pahala dan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Itu rekan-rekan semua. Sebelumnya saya sapa nih, gimana rekan-rekan, udah pada siap menerima materi yang Masya Allah pada pagi hari ini? Siap, insya Allah, Siap. Pak Akmal. Oke. Udah siap, perwakilan tuh satu. Nah, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, insya Allah akan ada tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Edo Ramadan. Assalamualaikum Bapak Edo Ramadan, apakah sudah siap? Assalamualaikum Bapak Edo, Ustadz Edo. Insya Allah, Ustadz Fikri. Oh, Ustadz Fikri. Assalamualaikum Ustadz Fikri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Ustadz Fikri. Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Ustaz. sehat. Baik, Baik tafadhol Ustaz saja. Fikri, untuk membacakan tilawah pada pagi hari ini Oke, agar agenda kita sama-sama diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol ilaihi masykurah. oke, baik. Syukran Ustaz Akmal. Izin Bapak Ibu semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون
وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Allahul Azim, Allahumma arhamna bil Quran. Eh, Syukran Ustadz Fikri telah membacakan tilawah Al-Quran pada pagi hari ini untuk membuka agenda kita. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya Rabbi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Kembali saya ingin bersapa-sapa kepada rekan-rekan semua. Kami dari panitia ingin menyapa dulu terlebih dahulu yang kami hormati kembali Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Zainuri. Yang kami hormati Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Muhammad Ardani. Yang ketiga, yang kami hormati Presiden Direktur Sekolah Islam Terpadu Izzuddin Palembang, Bapak Insinyur Haji Solehul Fajri. Lalu yang kami hormati Direktur Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin Haji Bukroni MPDI. Lalu yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, Izzuddin Palembang, dan terakhir kepada para peserta, yaitu para wali murid SIT Izzuddin Palembang. Sebelumnya rekan-rekan saya ingin bertanya, apakah semuanya sehat semua pada pagi hari ini, pada hari ini? Bisa jawab di Alhamdulillah. kolom chat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang atau kakak-kakak biar lebih muda gitu ya, kakak-kakak. Yang lagi masak, yang lagi sarapan boleh sambil sarapan, sambil masak gitu kan. Dan disiapkan diri juga kalau misalnya lagi ngapa-ngapain, disiapkan diri di depan laptop, di depan HP untuk menerima ilmu pada pagi hari ini, yaitu tentang membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak bersama Ustazah Siti Fathiah Khotib LCMA. Nah, sebelumnya rekan-rekan semua saya ingin membacakan sedikit sedikit profil dari pembicara kita yang Masya Allah kerennya ini, gitu kan. Ibu Siti Fathiah, Ustazah Siti Fathiah Khotib LCMA ini lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1968. Untuk yang belum tahu mungkin beliau menjalankan S1 di Fakultas Usuluddin International Islamic University di Pakistan, Islamabad, gitu kan. Dan beliau juga menjalani S2 di Islamic Studies Salafia University di Pakistan pada tahun 1995. Dan beliau juga menjadi fungsionaris bidang kajian media dan komunikasi MAAI, Al-Majlis Al-Alami Lil Alimat Al-Muslimat atau Persatuan Sarjana Muslimah Indonesia gitu kan. Dan juga menjadi fungsionaris pimpinan Pusat Wanita Islam, narasumber di acara Mutiara Jumat dan Untukmu Ibu Indonesia, dan serta hikmah pagi di TVRI gitu kan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu masih pernah kedapatan nonton TVRI gitu kan. Kalau mungkin zaman-zaman saya yang masih muda sudah susah nih jadi TVRI gitu. Nah, narasumber berbagai acara seminar-seminar juga, diskusi, talk show, bedah buku, ceramah, dan kajian Islam lainnya. Wah, Masya Allah banget nih pembicara kita, Ustazah Siti Fathiah Khotib LCMA pada pagi hari ini. Dan semoga teman-teman, rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu, kakak-kakak semua yang hadir pada Zoom meeting kali ini, sudah siap untuk menerima ilmu baru, untuk menerima refreshing, refleksi, dan reminder untuk kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak, bagaimana cara membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak. Buat yang udah punya anak mungkin bisa dipraktekin, buat yang belum punya anak ataupun yang belum menikah, itu bisa menjadi ilmu catatan baru gitu kan, buat kedepannya nanti ketika punya anak, bagaimana cara membangun hubungan emosional yang sehat dengan anaknya. Oke. Sebelumnya saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Siti Fathiah Khotib, apakah sudah ada di ruangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Ustazah? Apakah sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ustaz. Nih Eh, saya manggilnya Bang Akmal, Kak Akmal atau Bang Ustadz aja boleh. Akmal. Jangan Ustadz, nggak enak sama yang lain. Oh gitu, Masya Allah. Tawaduk Jangan, sekali jangan. ya. Apa Ustazah lagi di mana posisinya Ustazah? Saya di rumah karena nanti jam setengah 10 ada kajian Zoom juga di Amerika. Oh, Jadi Masya Allah. ini ya, Alhamdulillah walaupun sebentar kita bisa bertatap wajah insya Allah dengan teman-teman di Palembang, dengan guru-guru di Palembang. Semoga Betul, semuanya betul, sehat insya Allah. betul. Alhamdulillah. Posisi di daerah mana nih Ustazah? Oh, posisi saya di Jakarta, Oh, di Jakarta. Berarti kita Jakarta dekat. Aneh Timur. lagi di Bekasi Ustazah. Oh, oh di Bekasi ya, Bang Ya. Akmal ya. Jadi kita memang lintas nasional. Tetap Masya berkolaborasi Allah, sambil Masya menyebarkan Allah. kebermanfaatan di seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Oke, Ustazah, tafadhol boleh Baik, masyarakat untuk menyampaikan materi yang Masya Allah pada pagi hari ini. Saya berikan tempat dan waktunya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Bismillah, innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama para pengurus IZI baik yang di Jakarta maupun yang di Sumsel. Begitu juga yang kita hormati Bapak Muhammad Zainuri, kemudian Bapak Muhammad Ardani, yang kita hormati pula Bapak Salihul Fajar, kemudian Bapak Bukroni gitu ya. Kemudian kepala sekolah dari TKIT, SDIT, TMPIT, SMIT, dan para peserta yang hadir hari ini, baik dari IZI maupun dari sekolah terpadu gitu ya. Di mana alhamdulillah dengan izin Allah ini baru pertama kali nih saya menyapa ibu-ibu dan bapak guru dari Palembang yang masya Allah ya luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, Pak Zainuri sehat, eh, semua guru-guru terutama ya yang hadir hari ini walaupun via Zoom insya Allah tidak mengurangi kemanfaatan dari tema kita hari ini. Dan mudah-mudahan orang tua yang hadir hari ini baik bapak dan ibu diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak karena anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang tua yang mendambakan kehadiran anak. Maka ketika anak hadir dalam kehidupan kita itu anugerah yang luar biasa. Baik anak biologis maupun anak ideologis. Jadi saat kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama perbanyak syukur, perbanyak sayang dan cinta kepada mereka. Mengapa? Karena anak-anak kita insya Allah itu akan mengantar kita kepada surga Allah. Dunia ini nggak lama. Yang membuat kita bahagia itu ketika punya anak-anak yang soleh-soleha. Maka berharap sekali dengan pertemuan hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan duduknya kita di sini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal perbuatan yang pahalanya berlipat ganda insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda idza saluhat saluhal jasru kulluh wa idza fasadat fasadal jasru kulluh ala wahyal qalb. Apabila dia baik, baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat dia adalah hati. Hati itu yang membuat anak-anak kita kuat. Hati kita itu yang membuat anak-anak menjadi bangga memiliki orang tua seperti kita. Apalagi anak-anak kita itu fitrah yang murni. Di saat anak-anak belum balik, maka dia seperti anak-anak yang menjadi kertas putih tergantung kita ngisinya apa gitu ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi fitrah, punya potensi tauhid, punya potensi kebaikan. Maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Warna apa yang kita titipkan ke anak-anak itu yang akan mewarnai kehidupan dia selanjutnya. Maka kalau kita boleh memilih, maka kita ingin sekali menjadi pendidik gitu ya. Baik pendidik di sekolah maupun pendidik di rumah. Mengapa? Karena selama kita mendidik mereka dan mereka menjadi sosok yang luar biasa, mereka mentransfer pahala buat kita. Semakin banyak anaknya, semakin banyak pahalanya insya Allah. Begitu juga semakin banyak anak didiknya dan semakin banyak pula pahalanya. Berharap sekali kita termasuk pendidik yang diberikan kesabaran, keikhlasan, kekuatan, dan mudah-mudahan anak didik kita bisa menjadikan kita seorang pendidik yang menggenggam surga bersama mereka, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika kita mendidik anak, bagaimana agar hubungan emosional kita dengan anak tuh fine-fine saja, sehat-sehat saja, nggak ada masalah gitu ya. Maka kita akan memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tipsnya, memberikan cara agar kita bisa mendapatkan atau memeluk anak-anak kita dengan baik. Ada 5 yang beliau sampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-qudwah.
Al-Qudwah itu apa? Al-Qudwah itu keteladanan. Jadi anak itu seperti spons, seperti kapas gitu ya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang diperhatikan olehnya itu akan tersimpan di memorinya. Maka di saat usia 0 sampai 7 tahun ini menurut Ali radhiyallahu an, anak usia 0 sampai 7 tahun itu jadikanlah mereka sebagai raja. Jadi kalau usia 0 sampai 7 tahun anak-anak kita adalah raja. Terus kita orang tuanya sebagai apa? Kita orang tuanya sebagai penasehat raja. Penasehat nggak boleh capek. Penasehat nggak boleh marah-marah. Penasehat itu harus punya hati ketika mengelus, memeluk, membela itu dengan hati. Mengapa anak-anak kita ada yang jiwanya besar, ada yang penakut gitu ya, ada yang memiliki trauma, tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi saat anak-anak ini di usia 0 sampai 7 tahun, kata Ali, jadikan mereka sebagai raja. Bagaimana raja? Raja diservis, raja diarahkan, raja itu dihormati, disayang dengan hati. Dan kalau dalam rumah tangga, sosok ayah dan ibu penting sekali dalam pembentukan karakter anak-anak. Bagaimana agar dia sehat emosionalnya. Mengapa? Karena ayah itu perannya itu di mata anak-anak seperti cakar dalam sebuah bangunan. Kita lihat gedung sekolah kokoh, gedung sekolah tuh kuat, berdiri dengan megah dan seterusnya. Itu jangan lupa ada peran ayah di sana. Jadi peran ayah itu seperti cakar-cakar dalam bangunan-bangunan rumah hati anak-anak kita. Anak itu kan membangun hati, membangun rumah gitu ya, yang dia butuh bagaimana agar dia bisa berani, dia pede, confident gitu ya. Dia bisa menatap dan bertemu banyak orang. Itu diingat sosok ayah yang bisa membuat dia seperti itu. Lantas sosok ibu bagaimana? Ustazah, Sosok ya eh, PPT-nya atau slideshow-nya belum tampil. Apakah ingin menampilkan PowerPoint? memang tidak Oh, ada tidak PPT. ada. Sudah Oke, saya syukur. sampaikan kepada pihak Izi ya. Oke, Afwan. Iya. Selamat dulu untuk dilanjutkan, Ustazah. Maaf untuk Baik-baik. mengulang. Afan juga ya. Jadi saya kalau ngisi materi nggak sempat bikin PPT nih Ustadz. Bang lupa nih saya manggilnya Ustadz. Karena wajahnya Oh, wajah Ustadz semuanya ini. Insya Allah. Amin, Masya amin. Allah wajahnya tuh teduh-teduh gitu ya. Jadi mungkin pengaruh nih kalau bergaul dengan orang-orang Oke. soleh-solehah wajahnya tuh teduh-teduh sekali. Saya bisa Tafadhol, lanjut? Ustazah. Tafadhol. Afwan menyela tadi. Ya, lanjut. Baik. Jadi ketika kita memperhatikan gitu ya anak-anak di usia 0 sampai 7 itu menyerapnya cepat. Kalau ayah itu sebagai cakarnya, maka ibu itu sebagai aksesoris. Aksesoris apa? Di rumah itu ada hordeng, gorden, ada vas bunga, ada taplak meja, ada hiasan-hiasan. Nah, itu peran ibu. Jadi anak itu bisa bertutur kata lembut, punya etika yang baik gitu ya, punya hati yang eh, mempesona gitu. Itu sosok ibu sebenarnya. Maka kalau ibu tidak ada, dia kehilangan figur, dia kehilangan pegangan gitu ya. Jadi kalau ayahnya sering bermain sama anak-anak, anak-anak ini akan confident, anak akan berani, akan pede. Bahkan ada penelitian yang baru, jika anak-anak main dengan ayahnya, anak-anak akan lebih cerdas, anak akan lebih cerdas. Sementara kalau bergaul dengan ibunya, anak-anak akan lebih bisa mengontrol emosinya. Dia menjadi seorang anak yang perasa gitu ya, punya punya hati gitu. Maka ayah bunda itu harus bekerja sama untuk menjadikan anak-anak itu bahagia. Maka itu 0 sampai 7 tahun. Biasanya di usia ini orang tua capek di fisik, capek di fisik, capek di badan. Dia harus mandiin anaknya, dia harus mengantar sekolah anaknya, dia harus gitu ya nyuapin anaknya, bikinin susu, itu Masya Allah capek banget di fisik. Tapi diingat pahalanya besar luar biasa. Maka diusahakan ada ketulusan sehingga rasa lelah itu bisa hilang dengan ketulusan yang kita punya gitu ya.
Maka Ali melanjutkan, kalau usia 0 sampai 7 tahun dijadikan sebagai raja, maka 7 tahun yang kedua atau usia 8 sampai usia 14 tahun gitu ya, diusahakan anak-anak itu, kata Ali apa? Jadikan mereka sebagai tawanan atau sebagai tentara. Tawanan atau tentara dididik apa? Dididik disiplin. Dididik disiplin karena mereka mendekati masa murahakoh. Apa masa murahakoh? Murahakoh itu mendekati balik, mendekati masa-masa dia mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya anak laki-laki itu sudah diajak ngobrol sama ayahnya bahwa nanti ada mimpi basah, nanti kalau sudah mimpi ada tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak perempuan itu lebih banyak ngobrol dengan ibunya di masa murahakoh atau 7 tahun kedua. Bagaimana haid, definisinya, cara mandinya, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada saat haid. Itu ngobrolnya di 7 tahun kedua. Di Jakarta banyak sekali para orang tua yang kaget gitu ya, kaget dia belum menyiapkan anak-anaknya menjadi anak yang bertanggung jawab, tiba-tiba di usia 8 tahun, 9 tahun anaknya sudah haid. Mereka panik karena mereka berpikir masih lama gitu. Nanti kan haidnya diperkirakan umur 12, 13, di luar Iya, Kak. prediksi anaknya. Ternyata haid di usia 8 tahun. Paniklah dia, teleponlah. Bu Fatia nih bagaimana anak saya sudah haid? Saya bilang pernah ngobrol-ngobrol nggak seputar haid, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara mandinya, dan seterusnya. Belum, Bu. Nah, itu perlu disiapkan ketika 7 tahun kedua, yaitu 8 sampai 14 tahun, didik anak-anak bertanggung jawab. Maka kata Ali, jadikan mereka sebagai tawanan atau tentara. Dididik disiplin, meletakkan baju kotor di mana, sendal pulang sekolah di mana, tas di mana. Banyak orang tua yang nggak sabaran melihat anak-anak pulang sekolah piung-piung gitu ya. Sendalnya di mana, tas di mana gitu ya. Sehingga orang tuanya nggak sabar, dia yang merapikan tasnya, dia yang membawa baju kotornya. Itu karena kita nggak sabar. Biarkan anak-anak melakukannya sendiri agar mereka punya tanggung jawab di usia 7 tahun kedua. Umumnya di usia 7 tahun kedua kita capek di hati. Beda ya. Usia 7 tahun pertama capek di fisik, capek di badan. Tetapi usia 7 tahun kedua capek di hati. Kenapa? Anak-anak mulai belajar mengatakan tidak. Itu masa negativitas. Nak, mandi ya, tar, nanti gitu. Dia mulai belajar bagaimana tidak menuruti orang tuanya. Itu biasa itu. Dan anak-anak biasanya lebih nyaman bisa tantrum itu sama ibunya. Jadi kalau sama ayahnya jarang ya, ada yang nyaman tantrum, ngambek gitu ya. Tapi lebih nyaman lagi sama ibunya. Maka biasanya anak-anak itu emosionalnya sehat gitu ya. Itu karena dia dibelai sama ibunya gitu. Ngobrol sama ibunya, tetapi tidak kalah penting ayahnya pun perlu berbicara dengan mereka. Anak perempuan yang sering ngobrol sama ayah, ini info dari psikolog, itu haidnya agak lama. Jadi kalau anak perempuan suka gelendotan, suka manja gitu sama ayahnya, itu biasanya haidnya agak lama. Anak laki-laki yang manja sama ibunya, itu mimpi basahnya lama. Jadi memang ada kedekatan antara dia dengan lawan jenisnya gitu ya. Cinta pertama buat anak perempuan adalah ayahnya. Dan cinta pertama untuk anak laki-laki adalah ibunya. Maka cinta sejati itu didapatkan dari kedua orang tuanya. Banyak anak perempuan suka bilang gini, aku nanti punya suami seperti ayah. Gitu. Karena ayah memiliki cinta yang luar biasa untuk anak-anak perempuannya. Dan itu saya temukan setiap hari pernikahan, jika anak perempuannya menikah, itu yang menangis ayahnya.
yang memeluk ayahnya. Kenapa? Karena selama ini mereka dekat dengan ayahnya. Begitu juga anak laki-laki. Qadarullah anak saya 7, 6 laki-laki, satu perempuan. Jadi ketika mereka menikah, itu mereka nangis gitu. Ketika saya peluk mereka nangis. Kenapa? Karena mereka pasti punya mimpi kalau punya istri itu seperti ibunya. Dan jangan sampai persepsi mereka tentang ayah bundanya itu salah gitu ya. Maka diusahakan saat ini nih usia 7 tahun kedua ini diisi dengan hal-hal positif dan tepatnya mereka harus bertanggung jawab. Bagaimana kalau di usia 7 tahun ketiga dan seterusnya, maka kata Ali, jadikan mereka sebagai sahabat kita. Sahabat bagaimana? Diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak tukar pikiran, gitu ya. Sehingga ketika anak-anak ini sudah bertanggung jawab, gitu, dia akan tahu bagaimana dia akan memperlakukan pasangannya, dia akan tahu bagaimana memperlakukan eh, anak-anaknya. Umumnya, gitu ya, idealnya kalau laki-laki itu pengen punya istri 3S. Apa 3S? Solihah, sabar, cantik. Nah, itu laki-laki idealnya pengen yang begitu ya. Dapat 3S ya, solehah, sabar, cantik. Kalau perempuan idealnya pengen dapat suami yang bagaimana? Kalau perempuan ingin dapat suami itu 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir gitu ya. Itu idealnya gitu. Jadi itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau apa menyampaikan kepada sahabat jika mencari istri tunkahul mar ahli arba, nikahi wanita karena 4 hal. Jadi kalau misalnya Rasulullah menyampaikan berarti ada manfaat dari 4 kriteria tadi. Apa kata beliau? Tunkahul mar ahli arba lima liha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidati din taribat jarak. Beliau menganjurkan kita memilih istri itu ya untuk para laki-laki tentunya. Itu kata beliau apa kata Rasulullah? Lihat hartanya atau karena hartanya, karena parasnya, karena nasabnya dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat jarak. Pilih yang agamanya paling bagus, maka dia akan beruntung. Mengapa? Karena anak-anak kita agamanya akan terjaga ketika memiliki pasangan yang agamanya bagus. Jadi usia 7 tahun ketiga dan seterusnya kita mulai menjadikan mereka sebagai sahabat. Kita ajak ngobrol, mau kuliah di mana, kerja di mana, menikah dengan siapa, planningnya apa, itu di 7 tahun ketiga dan seterusnya. Biarkan dia terbang tinggi gitu ya, mengejar mimpi-mimpinya. Lantas bagaimana kalau kita perhatikan dari tips yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah saya singgung yang pertama adalah keteladanan. Ayah, bunda, para pendidik berusaha, kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar, memberikan keteladanan yang baik, keteladanan yang bisa menyerap gitu ya, terutama di 7 tahun pertama. Jadi 7 tahun pertama kalau ayah ibunya megang gadget, anaknya nggak beda jauh. Kalau ayah ibunya melakukan hal yang positif, anaknya insya Allah tidak akan pernah beda dengan orang tuanya. Nggak usah jauh-jauh kita ya. Kita itu sering bilang begini, dulu ayah kalau jam segini gitu. Itu tersimpan kan di benak kita. Kalau ibu itu enak banget masakannya atau ibuku itu paling sabar, ayahku paling tegas misalnya, tapi ayahku penyayang. Itu tersimpan sama kita gitu sampai sekarang. Sama dengan anak-anak kita, dia menyimpan semua memori bersama kita. Anak-anak nggak hafal dengan titel kita. Anak-anak tidak hafal dengan jabatan kita, nggak hafal mereka. Yang mereka hafal adalah bagaimana dan berapa lama kebersamaannya dengan dia. Anak-anak hanya hafal itu. Kapan dia liburan bersama ayah ibunya, kapan dia kumpul bersama kakak adiknya, itu saja yang dia ingat. Titel orang tuanya dia lupa.
Jabatan orang tuanya dia lupa. Dia hanya ingat sering dipeluk oleh ayah bundanya. Maka ayah, ibu yang mohon maaf, yang sibuk atau jika ada waktu, sering-seringlah membelai ubun-ubun anak-anak. Ubun-ubun kalau di Palembang apa ya bahasanya ya? Tapi semoga bisa dipahami ya. Ubun-ubun itu yang ada di kepala yang kalau baru lahir itu suka tut-tut gitu. Ada apa denyut gitu ya, ada denyut. Nah, itu ubun-ubun itu menyimpan trauma itu. Anak pernah ingin marah, tapi nggak ada orang tuanya. Anak pernah dilukai sama teman-teman di sekolah, pengen cerita, tapi nggak ada orang tuanya. Dia pengen setor hafalan, pengen ngasih kabar gembira untuk orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ada. Maka terbentuklah di sini garis-garis trauma di ubun-ubun anak. Terus bagaimana? Belai, diusap-usap anak-anak kita ini. Diusap, dicium. Nah, maafkan ayah bunda ya, maafkan. Dielus-elus. Kenapa? Agar garis traumanya hilang. Kasihan dia menyimpan berbagai trauma di masa kecilnya. Kalau kita tidak mengusapnya, itu dia akan menyimpan terus. Kalau anak kandung masih bisa hilang itu. Jadi kalau anak kandung diusap gitu ya, cium gitu, itu hilang garis traumanya itu. Tapi kalau anak mertua sepertinya nggak bisa ya. Anak mertua itu pasangan kita gitu. Pasangan kita itu kayaknya kalau udah punya trauma agak susah karena dia melekatnya lama. Maka mumpung anak-anak masih bersama kita, belai, cium agar trauma-trauma masa lalunya itu hilang. Sabar sedikit, nggak lama, nggak lama. Nanti kalau mereka udah kuliah, meninggalkan kamarnya, dia pergi ke kos-kosan, kita buka kamarnya, Masya Allah, sedihnya gitu. Ah, dia udah nggak ada, dia sedang kuliah. Nanti kadang-kadang kita buka kamar yang satunya lagi, oh ya Allah, dia udah nikah, dia nggak ada di kamarnya. Jadi ketika bersama mereka tuh sebentar sekali. Mereka akan lama dengan pasangannya, sama dengan kita. Kita bersama orang tua nggak lama kan? Yang lama dengan pasangan kita. Maka mumpung ada di hadapan kita, kita peluk, kita rangkul. Terutama di 7 tahun pertama dia raja kita. Maka itu yang pertama yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-adah, kebiasaan atau pembiasaan. Biasakan misalnya bangun pagi jam berapa, sarapan jam berapa, berangkat sekolah, pulang sekolah itu harus melakukan apa saja. Kalau laki-laki yuk sama-sama sholat di masjid gitu. Yang perempuan sudah dilatih menutup aurat, itu dibiasakan pada saat anak-anak itu belum balik. Sehingga pada saat dia sudah balik, maka dia sudah biasa melakukannya. Melihat ibunya menutup aurat, dia akan melakukannya. Melihat ayahnya ke masjid, dia akan melakukannya. Maka harus ada pembiasaan terhadap anak-anak agar dia nggak kaget gitu ya. Di Jakarta banyak jamaah saya yang bilang apa, Bu Fatihah gimana ya anak saya susah banget disuruh pakai jilbab. Saya bilang boleh jadi ketika masih kecil belum ada pembiasaan. Even belum wajib, tetapi ada pembiasaan belajar pakai jilbab, belajar sholat, belajar puasa. Nanti ketika dia balik, dia biasa melakukannya semua. Maka itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah an-nasihah, memberi nasihat. Nasihat itu seperti obat. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak dia muntah, overdosis. Tapi kalau nggak pernah dikasih obat juga penyakitnya kan nggak sembuh. Biasanya ibu-ibu yang banyak ngobrol sama anak karena mungkin mayoritas ibu-ibu di rumah. Dan mohon maaf, perlu saya sampaikan, perempuan dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Jadi memang perempuan itu banyak bicara. Laki-laki itu hanya 7.000 saja. Jadi laki-laki bapak-bapak itu sehari dia mengeluarkan 7.000 kosakata.
perempuan 20.000 kosakata. Para bapak mohon dimaklumi jika ibu-ibunya banyak bicara. Dia kalau nggak banyak bicara, dia sakit. Dia badannya pegal-pegal, pikirannya agak susah. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana beliau menjadi pendengar setia untuk istri-istri beliau. Kenapa? Karena kromosomnya memang begitu. Perempuan itu banyak bicara gitu ya. Yang bikin dia sehat itu. Maka alokasikan kosakata bicaranya kepada anak-anak. Ayah karena sedikit bicara, umumnya itu ayah itu dia wibawa. Suaranya agak ngebas. Ibu kalau bilang nak sholat tar, sholat nak dari nada do, re, mi gitu ya, itu masih tar tar aja. Tapi ketika ayahnya datang, udah sholat, itu langsung bangun semuanya. Kenapa? Karena ayahnya suaranya dikasih sama Allah ngebas gitu. Dia berwibawa gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya baru dehem saja, itu anak-anak tuh udah gitu. Iya, iya, iya gitu. Kenapa? Karena Allah maha adil. Perempuan itu kan 9 bulan itu mengandung, anaknya dielus-elus sama dia. Makanya anak dekat dengan ibunya. Ayahnya itu hanya mengelus dari luar dan dia mencari nafkah. Sehingga jarang ada pertemuan antara ayah dengan anak. Karena jarang bertemu sehingga ayah itu begitu karismatik. Namun, ini kan umum ya, umumnya. Namun ada juga yang ayahnya itu lembut. Dia bodinya besar, tetapi hatinya Hello Kitty. Dia lembut gitu ya. Dia, aduh nggak tegaan gitu. Maka biasanya yang ayahnya lembut begini, ibunya yang agak garang, yang agak tegas gitu ya. Allah Maha Adil. Pasti salah satunya ada. Kalau semuanya galak, anak kita tersiksa. Kalau semuanya lembut, anak kita jadi tempe gitu. Jadi sudah disatukan karakter suami istri itu. Maka jangan pernah ada komparasi dalam hidup kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi pasangan kita itu pasangan yang terbaik karena dia melengkapi kekurangan kita dan kekurangan kita dilengkapi oleh dia. Karena menikah tidak seindah drama Korea. Memiliki anak-anak tidak sesederhana rumah makan. Jadi mendidik mereka tuh butuh effort ya, butuh waktu, butuh hati, butuh kasih sayang. Maka nasihat itu disampaikan itu lebih banyak dari ibunya. Namun diingat ada surat Luqman. Surat Luqman di dalam Al-Quran itu seorang ayah yang ngasih nasihat sama anak-anaknya. Bayangkan hampir satu halaman. Dari ayat 12, kalau tidak salah ya, dari ayat 12 sampai ayat 19, itu Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Tolong ayah jangan biarkan ibunya capek sendirian. Ayah tolong bantu ibunya dalam memberikan nasihat kepada anak-anak. Kenapa ada surat Luqman? Yang dicontohkan dalam Al-Quran seorang ayah ngobrol sama anak. Karena kalau ibu itu sudah biasa ngobrol dengan anak-anak, maka dicontohkanlah di surat Luqman bagaimana seorang ayah yang hebat sering ngobrol dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi ayah pun perlu ada kontribusi. Jangan biarkan ibu capek sendirian gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat al-mutaba'ah. Dievaluasi, dipantau. Ayah dan ibu cara mantau anak-anak itu berbeda. Tingkat TK, SD, tolong pantau anak-anak kita dengan ngecek tasnya. Tasnya tolong dicek, isinya apa. Orang tua di Jakarta terkaget-kaget lantaran anaknya, mohon maaf sekali, anak laki-lakinya di SD menyimpan kondom. Anak perempuannya menyimpan pil KB. Bayangkan, anak SD kok sudah menyimpan pil KB? Kok anak laki-laki SD sudah menyimpan kondom? Kenapa? Kurang dipantau oleh orang tuanya.
maka tolong periksa tas anak-anak kita. Nanti kalau sudah punya Instagram, punya Facebook, pantau teman-temannya, followernya siapa, yang dia following siapa, itu dipantau. Apalagi anak-anak Gen Alpha ya. Kalau Gen Alpha itu kelahiran 2010. Anak-anak kelahiran 2010 itu adalah anak-anak Gen Alpha yang hidupnya lebih banyak dengan gadget. Hidupnya lebih banyak dengan gadget. Semuanya pakai gadget. HP, HP, HP. Belajarnya pakai HP. Bikin prakarya saja mau menggambar tuh lihat HP. Kita arahkan. HP boleh digunakan tetapi untuk hal-hal yang positif saja. Kalau sudah menyimpang, kita batasi. Maka kadang-kadang saya bilang sama suami, kalau anak masuk ke kamar, usahakan kita sedang tidak megang HP. Kalaupun kita megang HP, kita sedang mendengarkan atau melihat hal-hal yang positif. Sehingga anak kita yang join dengan kita, Mama lihat apa atau Umi lihat apa. Oh, dia sedang melihat kita mendengarkan tausiah atau mendengarkan berita-berita dunia terkait dengan Palestina dan seterusnya. Jadi anak-anak itu boleh gitu berkecimpung dengan gadget tetapi ada edukasi di situ. Karena anak-anak Gen Alpha, kalau mohon maaf ya kalau saya salah, dari wajah-wajah yang join di sini nih banyak yang anaknya Gen Alpha. Bahkan ada yang belum menikah sepertinya barusannya saya perhatikan ada yang belum menikah, ada yang punya anak, ada Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu mamah muda anak baru satu, itu Mahmud Abbas. Jadi mungkin masih muda, jadi anaknya masih Gen Alpha yang lahir di 2010 dan seterusnya. Setelah gen alfa ada namanya gen beta gitu ya dan seterusnya. Itu nyaris sama, itu hidupnya tuh dengan gadget, dengan gadget. Gen Z ya, gen Z kalau bapak-bapaknya mungkin milenial ya, generasi milenial kalau orang tuanya. Kalau saya sudah kolonial. Nah, kalau eh, anak-anak yang apa yang bermain dengan gadget, tolong dipantau followernya yang dia following siapa saja. Kemudian yang biasanya mohon maaf ya menggambar, melukis pun melihat gadget karena untuk apa ya meniru, meniru gitu ya. Diajarkan anak-anak itu melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Bermainnya bermanfaat gitu. Kemudian mengisi waktunya yang bermanfaat gitu ya, agar dia terbiasa kalau kalau nganggur itu gabut banget gitu. Apa ya eh, jenuh gitu ya, jenuh ya. Jadi diusahakan gitu ya ketika anak-anak dipantau itu dia nggak merasa dipantau. Ini qadarullah ketika menjelang 40 menjelang usia saya 50 tahun, saya dikaruniai anak lagi yang ketujuh yaitu anak laki-laki. Sehingga saya bisa memahami generasi alfa itu seperti apa gitu. Nah, anak saya yang ketujuh ini generasi alfa padahal saya sudah punya cucu gitu ya. Jadi cucu sama anak saya main bersama, saya pahami, saya lihat, oh ini generasi alfa tuh seperti ini gitu. Memang dia berhubungan dengan gadget, yang penting kita arahkan dan pakai waktu. Berapa jam sehari? 1 jam, 30 menit saja, diarahkan saja gitu. Oke anak, dari jam segini sampai jam segini kita kasih waktu gitu ya. Karena memang mereka nggak bisa lepas dari gadget ini. Nah, ketika kita kontrol, mohon maaf kalau mau mencium mulut baunya bau rokok atau minuman, itu saya suka mencium kening anak-anak pulang sekolah. Even mereka sudah punya anak, even mereka sudah menikah, mereka kalau datang ke rumah itu selalu saya peluk, selalu saya cium. Saya cium pipi kanan, saya cium pipi kirinya, bahkan itu sesuatu yang mereka tunggu gitu ya. Jadi menyenangkan saja karena pelukan orang tua itu menghangatkan gitu. Jadi orang tua jangan sungkan-sungkan meluk, nyium, bilang terima kasih, bilang maaf sama anak-anak. Nggak perlu gengsi lah ya gitu. Nah, kalau sudah diberikan controlling atau al-mutaba'ah, dievaluasi, jadi kita kasih pilihan. Nak, mau sholat jam berapa? Nak, mau sekolah di mana? Jadi nggak ada
nak mau sholat atau tidak, bukan. Tapi nak mau sholat zuhur jam berapa gitu. Oke, jam 1. Nanti jam 1 kita datang lagi. Nak, katanya mau sholat zuhur jam 1. Itu al-mutaba'ah itu. Mengontrol anak caranya berbeda-beda dan insya Allah Bapak di Ibu di sekolah IT ini udah pengalaman lah ya. Insya Allah saya tidak mengajarkan etik berenang ya. Jadi itu masalah apa ya teknis itu kreatif dari orang tua masing-masing. Namun saya sharing agar bisa mendapatkan manfaat. Terakhir setelah keteladanan, pembiasaan, memberikan nasihat, kemudian memantau atau mengevaluasi. Terakhir, jika 4 ini sudah kita lakukan dan dia membuat kesalahan, maka yang terakhir adalah al-uqubah. Apa uqubah? Hukuman. Hukuman itu diberikan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kesalahannya. Jangan menghukum anak padahal bukan salah dia. Kita kadang-kadang meng-catch anak, menangkap basah anak saat dia bikin salah. Oh, jadi yang memecahkan gelas bunda tuh kamu, nak. Padahal dia nggak sengaja menjatuhkannya. Pantesan gelas bunda banyak yang habis, banyak yang pecah. Oh, kamu, nak. Enggak begitu. Saya banyak belajar dari almarhumah ibunda saya. Masya Allah. Ketika saya memecahkan toples ini mau lebaran, toples baru dibeli, isinya kue sudah penuh. Qadarullah saya mau meletakkannya tiba-tiba jatuh, pecahlah. Bayangan saya pasti ibunda saya marah ini. Ternyata ketika perang pecah itu hancur semua toplesnya, hancur juga kue di dalamnya. Ibunda saya bertanya, apa Fat? Suara apa? Saya udah ketakutinnya, saya ketakutan toples ibu pecah gitu. Terus bagaimana? Fatia nggak apa-apa kan gitu. Yang ditanyakan bukan toplesnya. Fatia nggak apa-apa kan? Enggak, Bu. Ya udah. Memang sudah umurnya toples itu pecah. Gak apa-apa toples pecah. Yang penting hati anak ibu nggak pecah kan gitu. Aduh, saya nangis gitu ya. Saya nangis ya Allah sesabar itu ibunda saya gitu. Saya ingin melakukannya ke anak-anak, tetapi butuh effort yang luar biasa. Maka kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, tolong jangan langsung dihukum gitu ya. Jangan langsung dimarahi. Boleh jadi dia melakukan kesalahan itu tidak tidak sengaja gitu. Maka ditanya terlebih dahulu, jangan sampai hatinya terluka gara-gara kita marah kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan 5 tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan kita dikasih kesabaran. Ini kalau dari rundown acara, saya harusnya sudah selesai 3 menit yang lalu. Tapi mohon maaf, saya korupsi. Ya, saya korupsi waktu 3 menit. Mudah-mudahan dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita. Bang Akmal, silakan Bang Akmal. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah, Wa'iyaakum, atas wa'iyaakum. materinya. Atas materinya, gitu kan. Jadi Masya Allah banget. Jadi tadi satu yang nyangkut di kepala saya, bukan satu doang, tapi beberapa, ada satu hal yang paling nyangkut di kepala saya. Nasihat itu seperti obat ya Ustazah ya. Betul. Kalau bisa diberikan terlalu banyak akan muntah, kalau Hmm, terlalu sedikit nggak akan menyembuhkan, gitu ya. betul. Betul. Jadi kayak ya begitulah nasihat. Kan saya apa yang merasa kayaknya paling mudah di sini. Masya Apa Allah. namanya? Alhamdulillah sebulan lalu juga saya baru menikah saja, gitu kan. Ah, Masya Allah. Heeh. Apa namanya? Ketika masih menjadi anak muda ataupun anak gitu kan, ngerasanya kalau dikasih banyak nasihat tuh, gitu kan, kayaknya muak gitu kan, malah kesel gitu Benar, kan. benar. Gitu. Tapi kalau dikasih sedikit nasihat itu malah kok nggak dikasih nasihat ya gitu kan. Seorang tua juga Masya kita ngerasa Allah. dicuekin gitu kan. Iya, Gitu. Oke. betul. Heeh. Gitu. Oke, dari rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, kali ini sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi nih, yang mau mendiskusikan masalahnya ataupun hal-hal yang terkait dengan eh, pendekatan cara memeluk anak ataupun hubungan anak dan orang tua, boleh nih, mumpung ada Ustazah pendang kita, Ustazah Siti Fathiah Khotib Masya LCMA, Allah. boleh nih kita diskusi di sini bareng-bareng. Yang boleh, yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi, boleh langsung nyalain mikrofonnya ataupun angkat tangan. Boleh saya baca. Nanti Izin, kalau misalnya mau izin chat Ustaz. juga.
Ya, Ya, oke, boleh. silakan Ibu. Silakan, Ibu. Boleh perkenalkan Baik, namanya. Boleh on ya, cam di mana ya Ibu ya? Ibu Sri ya Bu ya? Siapa Ibu yang bertanya? Putri, Ibu Ustazah. Putri, baik Ibu Putri. Ya, eh, sebelumnya mohon maaf Ustazah, kami karena sambil jaga 3 anak, ayahnya kebetulan Masya lagi Allah, kuliah. Jadi Masya ketinggalan Allah. satu tadi yang tips Rasulullah tadi, Ustazah yang keempat kayaknya kami yang ketinggalan. Oke, saya ulang boleh Ibu? Intinya aja Ustazah, kayaknya tadi intinya aja kami tuh yang untuk mencatatnya. Oke, yang pertama keteladanan, yang kedua Ya, pembiasaan, yang ketiga memberi nasihat, dan yang keempat adalah pemantauan, oke. dipantau, dievaluasi, dikontrol. Baru yang terakhir memberi hukuman. Demikian Ibu Oke. Barakallah, semoga Ada juga nih anak-anak sehat. Ustazah yang mau ditanyakan. Oh iya, Oke, syukran Ustazah untuk waktunya. Afan. Jadi kebetulan saya ini mempunyai 3 anak dan 3 anak ini jaraknya dekat-dekat. Pertama usianya mau 4 tahun, yang kedua mau 3 tahun, yang ketiga mau 2 tahun, Ustazah. Masya Allah. Ini Ustazah, saya sebagai ibu ya terutama terkadang ada merasa eh, masih bimbang dan masih gimana ya, benar nggak ya? Nah, jadi saya ini sebagai ibu dari 3 anak ini sekarang statusnya itu masih apa? Bekerja sebagai guru di SMA IT Izudin. Hmm, Jadi sering ada beberapa yang saya dengar bahwa seorang ibu itu alangkah lebih baiknya kalau memang bersama anak-anak, membersamai anak-anak di rumah gitu, Ustazah. Tapi yang saya alami sekarang ya saya sebagai guru dan juga ibu gitu. iya, Dan itu Masya yang Allah. terkadang membuat saya apakah benar gitu ini jalan saya. Tapi terkadang juga berpikir merasa bersalah dan terkadang juga tidak Baik, apa-apa, nah gitu ada kebimbangan di sana Ustazah. baik, Jadi baik. bagaimana menurut Ustazah pandangan terhadap diri saya ini yang mungkin juga eh, apa sih dipikirkan oleh ibu-ibu yang sekarang bekerja gitu Ustazah. Siap, Mohon baik. arahannya kalaupun misal nggak apa-apa, apa yang saya harus lakukan biar setidaknya eh, bimbang apa sih imbang gitu Ustazah ya. Baik. Oke, syukuran Ustazah. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini memang bukan hanya Ibu Putri ya yang bimbang. Hampir semua ibu-ibu itu galau gitu ya. Apakah bekerja atau di rumah. Maka ini setiap ada kegalauan, setiap ada kebimbangan, jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Semuanya. Mau nikah, sholat istikharah. Mau pisah, sholat istikharah. Mau nyari kerjaan, sholat istikharah. Mau meninggalkan pekerjaan, sholat istikharah. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Kalau sekolah IT Izudin itu biasanya pulangnya jam berapa ya? Biasanya kalau misalnya pulangnya sore, ke eh, kualitas pertemuan kita dengan anak-anak misalnya sedikit, maka jadikan hari Sabtu Ahad itu pertemuan dengan anak-anak yang luar biasa gitu. Pertama, kalau untuk ibu bekerja itu niatnya ya, mohon maaf. Saya itu dulu sesungguhnya ditempatkan di Lampung sebagai PNS dosen ya, dosen di UIN Lampung gitu. Tetapi berjalannya waktu suami sudah mencari kos-kosan di sana gitu ya, mencari kontrakan di sana. Saya istikharah. Hati saya tanya, nyari apa sebenarnya gitu. Kalau misalnya niat kita lurus lanjutkan, kalau niat kita kurang bagus tinggalkan. Maka akhirnya saya sholat istikharah, nanti Allah akan ngasih jawaban. Kira-kira kita bertahan di tempat itu atau tidak. Qadarullah saya ternyata harus meninggalkan kampus UIN Lampung ya, sehingga saya tetap bertahan di Jakarta. Artinya saya tidak mengambil ASN ya, tidak menjadi ASN. Tetapi setiap orang berbeda gitu. Boleh jadi ketika kita ngajar, anak-anak kita akan cerdas pada waktunya karena kita mencerdaskan anak orang lain. Karena kita mencerdaskan anak saudara kita, maka Allah cerdaskan anak-anak kita.
Maka di situ perlu luruskan niat, izin suami gitu. Dan tanya sama hati. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Tanya sama hatimu gitu. Kalau hati kita bersih, jawabannya akan bagus. Tapi kalau hati kita nggak bersih, jawabannya juga akan ambigu gitu ya. Jadi kalau saya sarankan sholat istikharah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Bayangkan kita pergi kemana-mana bawa Google Map kan. Kita tanya sama Google Map. Kita sikoh banget, percaya banget sama Google Map. Dia bilang turn right, kita belok kanan. Turn left, kita belok kiri. Padahal kadang-kadang Google Map ngajak kita ngasruk-ngasruk gitu. Hanya ngajak kita nyasar-nyasar. Tapi kita jadikan dia pedoman jalan kita gitu. Bagaimana dengan hidup kita? Maka sholat istikharah, tanyakan hati, komunikasikan dengan suami. Kalau saya tidak bisa mengambil keputusan karena bukan saya yang menjalani. Tetapi apa yang dialami ibu sama. Saya jalani ketika saya di Pakistan. Saya juga termasuk yang golkar ya. Kesenggol mekar, hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi gitu. Baru 7 bulan anak saya hamil lagi, 7 bulan anak kedua hamil lagi gitu. Jadi anak saya umur 3 tahun sudah punya 2 adik. Dengan kondisi saya harus kuliah, saya harus ngajar gitu. Tetapi dengan komunikasi bersama suami, kerjasama dengan suami, support dari suami, karena support sistem kita adalah pasangan. Insya Allah semua akan bisa kita jalani. Even capek pasti. Semua orang tua capek, tapi nggak lama, insya Allah. Gitu ya, Bu Putri ya. Semoga bisa menjawab kebimbangan Bu Putri. Demikian. Baik, syukran Ustazah. Insya Allah Afwan. sangat membantu. Baik. Ada lagi Neng, Bapak Ibu. Ini karena saya biasanya ngisi karyawati jadi lupa. Ayah Bunda ada lagi yang ingin bertanya. Bisa Ini dipetik sekedar, ya. Udah. kenapa? Izin Ibu boleh bertanya? Boleh Neng, Ibu. Satu lagi nggak apa-apa ya. Maaf saya ini videonya dimatikan karena posisi saya masih ada di sekolah ini Bu. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua putri yang lagi di usia SMP Bu. Eh, di usia ini SMP eh, dengan SD. SMP SMP dengan SD. semua, Bu. SMP semua, satu Oh kelas SMP di semua. SMP, itu kelas 3 SMP, dua-duanya perempuan. Di Mhm. usia ABG ini, anak-anak hampir tiap hari itu selalu bercerita tentang keadaan sekolahnya, tentang keadaan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini akhir-akhir ini saya tuh sering mendapatkan cerita anak-anak yang terkadang mereka suka insecure dengan keadaan sekitar sekolahnya, kurang percaya diri, terus menganggap teman-teman itu tidak sejalan dan sepakat dengan apa yang mereka rasakan dan mereka Mhm. harapkan. Terkadang itu apa ya Bu ya, mereka ada di titik lelah, Mhm. menyerah gitu Bu. Mungkin peralihan dari masa anak-anak ke masa Mhm. dewasa ini ABG itu Bu ya. Nah, Yes. jadi saya mohon masukan dari Ibu karena saya sudah berusaha untuk memberikan masukan-masukan positif sama anak-anak ya, tapi namanya anak-anak ABG itu Ya, kan suka sering apa ya, bukan melawan ya, suka ya, memang ada opini mereka yang masuk di akal gitu Bu. Jadi mohon betul. saran dari Baik, Ibu bagaimana baiknya saya memberikan nasihat, saya mensupport mereka untuk tetap positive vibes gitu. baik, baik. Terima Oke, kasih terima Ibu. kasih Ibu. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Ibu. Siapa mohon maaf tadi? Ibu Meliana Bu. Ibu Meliana. Ibu Meli ya. Iya, Jadi Ibu. buat ayah bunda yang join dalam Zoom ini ada kabar gembira buat yang punya anak perempuan. Anak perempuan didiklah dengan sebaik-baiknya. Karena anak perempuan itu penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi kalau kita punya anak perempuan, baguslah mendidik mereka. Seorang sahabat bertanya, kalau punya anak perempuan 3, bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu bagus mendidiknya, surga bagaimana?
Ada yang bertanya lagi, kalau anak perempuannya cuma 2, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata beliau, kalau kamu bagus mendidiknya, surga buatmu. Mungkin kalau Rasul masih ada dan bertanya kalau anak perempuannya 1, bagaimana gitu. Pasti jawabannya akan sama, surga bagimu kalau kamu bagus mendidiknya. Kenapa? Karena kalau anak perempuan itu milik kita sementara. Sebelum menikah dia milik kita. Setelah menikah dia milik pasangannya, milik suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu dari lahir sampai wafat, dia milik orang tuanya. Maka dengan kondisi anak-anak SMP berarti usia 7 tahun ketiga ya, 7 tahun ketiga atau 7 tahun kedua ini memang lagi masa-masa transisi gitu, transisi. Ada banyak perilaku anak-anak di luar sana yang mungkin membuat kita nggak nyaman. Buat mereka kita nggak asik gitu. Biasanya kalau beda persepsi, beda circle ya, anak sekarang bilangnya beda circle, itu dianggapnya kita nggak asik. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang tepat, kita akan menjadi asik. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang tidak tepat, kita dianggap kurang asik gitu, kurang enak gitu. Jadi bagaimana cari circle yang cocok buat kita? Qadarullah misalnya saya dulu mondok ya di pesantren itu, mondok di pesantren sanawiyah aliyah dan mengabdi 1 tahun. Buat teman-teman di sana tuh saya nggak asik gitu. Sama dengan Putri Ibu, nggak asik banget ya Fatihah itu gitu. Kenapa? Karena saya tidak bisa diajak yang hal-hal yang negatif. Jadi mereka bilang nggak asik banget gitu. Tetapi ketika saya bergaul dengan circle yang positive vibes ini, oh mereka bilang saya tuh asik gitu. Jadi nanti sampaikan ke Putri Ibu, cari circle yang memang satu frekuensi dengan kita. Kalau satu frekuensi, itu akan asik di mata kita. Tetapi kalau tidak satu frekuensi, tidak satu circle, kita nggak asik, nggak nyaman bergaul dengan mereka. Itu pertama. Yang kedua, karena kita sebagai orang tua, kita akan bilang, nah, kalau kita menuntut ilmu, fokus dengan tujuan kita saja. Fokus saja, kita targetnya apa. Sehingga kita tidak memikirkan dengan hal-hal yang di luar sana. Kalau kita pengen punya mimpi, kejar mimpi kita. Kalau mau berhasil, tidak memperdulikan orang-orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang berhasil itu umumnya dianggap kurang asik sama teman-temannya. Terus bagaimana kalau dia insecure? Kalau dia insecure di luar, buat kita membuat dia bangga di rumah. Kita bilang anak bunda cantiknya luar biasa, solehahnya Masya Allah. Pinter ya anak bunda. Anak perempuan itu harus sering-sering dipuji. Anak perempuan harus sering dipuji di rumah, karena kalau nggak pernah dipuji di rumah, dia akan menemui pria lain yang memujinya, dan na'udzubillah dia akan melakukan hal-hal yang dilarang. Karena perempuan pada dasarnya itu punya sifat GR. GR itu GR. Perempuan itu GR-an gitu. Jadi kalau dia dipuji, seneng banget. Maka sering-seringlah puji anak perempuan agar dia tidak insecure. Sama anak perempuan saya pun kadang-kadang kalau cerita begitu. Akhirnya sering saya puji, Masya Allah anak Umi tuh pinter, cantik, Masya Allah. Nak, kamu tuh Allah ciptakan luar biasa. Sehingga dia berbunga. Seperti balon ditiup itu dia ngembang ke atas begitu. Yang penting tidak berlebihan, proporsional. Kapan waktunya dipuji dan kapan waktunya dikritisi gitu. Karena kalau anak perempuan nggak pernah dipuji, khawatir di luar dia akan mendapatkan pujian dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan itu berbahaya gitu. Maka sering-sering dipeluk, dipuji, dicium, diajak jalan, yang bikin menurut anak-anak kita tuh, ih, kita jadi orang tua yang asik banget gitu. Jadi even kita misalnya usianya bedanya jauh dengan anak kita, tapi kita up to date. Apa nih yang lagi viral sekarang? Kita ngobrol dengan anak kita. Apa yang lagi ramai di dunia maya gitu ya. Kita bisa diajak ngobrol. Mudah-mudahan ketika dia banyak informasi, banyak ilmu, ada kelebihan, ada keistimewaan yang dia punya, dia akan menjadi asik buat teman-teman yang lain. Demikian Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingin berlama-lama dengan ayah bunda di sini, tetapi waktu jua yang memisahkan kita karena sudah 9.34 ya. Jika ada ayah bunda yang ingin
ngobrol, konsultasi, bisa DM saya ya, bisa di DM. Memang agak ngantri sedikit gitu ya, agak ngantri sedikit, tetapi insya Allah ketika ada waktu luang, saya suka jawab gitu. Entah itu pagi hari atau malam itu saya suka jawab. Di DM saya itu di Instagram ya. Di Instagram ada Ustazah Fatia. Oh, Izzy tahu lah insya Allah. Nanti Izzy bisa share ya. Karena saya kenal sama Izzy lewat Instagram. Dan kenalan pertama itu ya lewat Instagram ya. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad Zainuri bisa bantu gitu ya. Atau Abang nih, Abang Akmal bisa bantu. Abang Akmal nggak mau dipanggil Ustadz masalahnya. Jadi bisa bantu share Instagram saya. Insya Allah jika ada waktu saya akan jawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena untuk saat ini saya harus join lagi pengajian di Amerika gitu ya. Jadi saudara kita di Amerika itu perlu ilmu juga. Jadi via Zoom juga waktunya jam setengah 10 ya. Mohon maaf, jadi menghentikan kebersamaan kita. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lain waktu lagi, insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Khair, wabarakatuh. jazakallah khair Ustazah atas Jazakallah khair ilmunya. Ustazah. Kita doakan bersama agar Ustazah senantiasa diberikan kesehatan Amin, untuk amin. untuk bisa terus menyebarkan ilmu dan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan Bapak-bapak Ibu semua yang bertanya di kolom chat ataupun yang mau nanya lagi, boleh tadi ntar DM ke Instagramnya Ustazah Siti Fatihah Khotik aja ya. Nanti Baik, saya share di kolom chat Instagramnya. Bisa langsung di baik. follow. Amin ya robbal alamin. Iya, oke. Ustadz, Bapak dan Ibu, saya pamit undur diri ya, Bang. Baik, Saya pamit ya, Bang. baik. Mudah-mudahan kita bertemu lain waktu, insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, rekan-rekan semua, udah dapat materinya semua nih terkait gimana sih cara memeluk anak-anak kita gitu, orang tua kepada anak ataupun yang belum menikah, yang belum punya anak bisa mendapatkan ilmu parenting yang amat sangat daging kalau orang-orang sekarang bilang tuh materinya daging banget gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tinggal buka nasi makan gitu, sama dagingnya gitu kan. Materinya tuh materi dalam gitu. Nah, bisa dicatat nanti tinggal diimplementasiin di kehidupannya. Semoga bermanfaat. Lanjut lanjut ke agenda selanjutnya ada sinergitas dari LDMI dan IZI gitu. Lembaga dakwah Mahat Izzuddin dengan inisiatif Zakat Indonesia. Yang pertama akan ada sambutan ataupun kata-kata dari Bapak Muhammad Ardani. Assalamualaikum Pak Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Posisi lagi Pak, di mana nih Pak? Mas Kira-kira Akmal di Palembang apa di Jakarta nih? lagi di Bekasi. Oh, di Bekasi Bekasi. itu Palembang belok dikit. Masya Allah. Posisi Semoga gimana kita Pak? semoga kita bisa offline nanti ke Palembang ya. Iya boleh kita ke Palembang ke cabang-cabang lainnya. Kita ketemu sama Pak Zainuri, sama Pak Henggar dan ibu-ibu bapak yang hadir di sini semua. Oke Pak Ardani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa amalan imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyya ba'da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan utama bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang yang cerah ini. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri agenda yang dilaksanakan oleh keluarga besar LDMI pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan jazakallah khair ya atas apa namanya berkenannya bersinergi dengan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Saya mengucapkan salam takzim juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Direktur Sekolah Islam Terpadu Izzuddin, Bapak Haji Solehul Fajri, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Direktur
LDMI ya, Bapak Ustadz Bukhari beserta seluruh jajarannya ya, yang saya hormati, para guru, eh, sivitas akademik ya, kemudian seluruh orang tua, keluarga besar, lembaga dakwah Ma'had Izzuddin yang pagi hari ini insya Allah berbahagia semua ya. Alhamdulillah yang pertama, saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar lembaga dakwah Ma'had Izzuddin ya, atas kolaborasi yang dilakukan. Allah menyatukan kita semua ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi keberkahan ya. Bil khusus tadi kita sudah mendengarkan banyak nasihat ya, dari ustazah yang tadi sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kita mendidik anak kita gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini Allah juga mempertemukan kita untuk dapat mengimplementasikan apa yang baru saja kita terima gitu ya dalam bentuk kerja nyata, kolaborasi nyata gitu nih. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini menjadi momen sejarah buat kita gitu ya. Karena kita berkumpul untuk menyaksikan penandatanganan mungkin ya, kerjasama pengelolaan zakat, infak, sodako antara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang nanti akan diwakili, akan dikomandoi oleh Pak Zainuri dan tim di Lasnas IZI perwakilan Sumatera Selatan ya, eh, bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin ya, LDMI di Palembang ya gitu ya. Tentu saja kerjasama ini bukan hanya sebatas formalitas saja gitu ya, tetapi ini menjadi langkah strategis yang penuh harapan buat kita sekalian untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar untuk umat gitu ya, khususnya bagi komunitas yang berada di bawah sekolah Izzuddin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita ketahui memang tantangan umat saat ini tidaklah ringan gitu ya. Jadi persoalan mulai dari kemiskinan, ketimpangan pendidikan gitu ya, keterbatasan akses kesehatan gitu ya. Ini masih menjadi realita di masyarakat kita. Nah, tentunya kita berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah dapat berkontribusi untuk kemanfaatan umat gitu ya. Apa namanya, menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi manfaat buat kita sekalian gitu ya. Kemudian memang kita juga meyakini bahwa apa nanti yang akan kita kolaborasikan, dana zakat, infak, sodakoh gitu ya, eh, tidak hanya sebatas syariat Islam yang kita ketahui, tetapi juga dia menjadi solusi nyata untuk apa namanya, menyelesaikan masalah-masalah umat tadi. Jadi zakat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga menjadi sarana pemberdayaan, penguatan sosial ekonomi di masyarakat. Dan tentu saja harapan itu menjadi gambaran buat kita dengan lahirnya kolaborasi yang ada. Jadi eh, saya menyambut baik ya kolaborasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa kepercayaan dari keluarga besar apa LDMI ya, atas sinergi yang diberikan yang disampaikan oleh Lasnas IZI. Memang Lasnas IZI ini lembaga amil zakat nasional yang diberikan mandat untuk mengelola, menghimpun gitu ya, menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh di masyarakat ya, di Indonesia gitu. Bil khusus pada hari ini kita ingin berkonsentrasi bagaimana potensi zakat, infak, sodakoh di Palembang itu dapat meningkat ya. Terlebih khusus lagi kita bisa memberikan layanan yang terbaik, kemudahan untuk seluruh keluarga besar LDMI menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini ya. Tentu saja memang kolaborasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap banyak kemanfaatan. Ya, oleh karenanya memang kolaborasi ini tidak hanya saya berharap tidak hanya dilakukan oleh dua institusi ya, IZI dan LDMI, tapi juga seluruh keluarga besar ya, termasuk juga orang tua ya, sama-sama kita memantau ya, evaluasi, memberikan masukan, berkontribusi ya, bersama-sama mungkin nanti akan menyalurkan dananya gitu ya, memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas gitu ya, sehingga kita bisa merasakan gitu ya
merasakan betapa nikmatnya ketika kita bisa membantu orang lain, gitu ya. Dan saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh orang tua, gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita menunaikan zakat, infak sedekah, sebelum zakat itu bermanfaat untuk para penerima manfaat, zakat itu sudah menjadi kemanfaatan terlebih dahulu terhadap orang-orang yang menunaikannya, ya. Sehingga memang kita berharap dengan kerjasama ini nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, ya, menjadikan pengelolaan zakat ini menjadi lebih profesional. Karena itulah visi kita, gitu ya. Di negara kita ini tata kelola lembaga zakat itu sudah diatur, gitu ya. Ya, siapa yang berkewajiban untuk mengelola zakat, gitu ya. Bagaimana pemantauannya, ya transparansinya, auditnya, gitu ya. Bagaimana proses penyalurannya dan sebagainya, gitu ya. Nah, tentu saja IZI sebagai Lasnas yang apa namanya mendapatkan izin sebagai institusi yang mengelola zakat infak sedekah tentunya terus dikontrol, dan kita berharap masyarakat juga mengambil andil ya terhadap proses-proses itu, gitu. Terakhir saya menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya, ya, kepada semua pihak, ya, kepada keluarga besar LDMI, ya, pada orang tua, wali murid, ya, dan seluruhnya atas kolaborasi yang ada, ya. Ini menjadi awal yang nantinya kita akan banyak diskusi, ya, banyak membuat perencanaan bersama bagaimana dana ZIS yang kita kelola ini insya Allah menjadi kemanfaatan, gitu. Saya juga insya Allah rencananya bulan depan mungkin ya akan bersilaturahim ke Palembang. Mudah nanti bisa bersilaturahim juga ini langsung ke Ustadz Salih gitu ya. Mohon maaf ini karena online gitu ya. Tapi mudahan nanti kita bisa silaturahim lebih jauh dan membahas hal-hal yang nantinya bisa kita kolaborasikan lebih jauh tentang kemanfaatan ini, gitu ya. Proses seperti ini, ya, kolaborasi seperti ini IZI sudah lakukan secara nasional, ya. Mitra kita itu ada sekitar 170-an sekarang, dan hampir sepertiganya itu di lembaga pendidikan, baik itu sekolah Islam, ya, pesantren, gitu ya, maupun kursus-kursus dan sebagainya, gitu ya. Karena begitu banyak manfaat dan sepertinya memang memiliki kesamaan visi, gitu ya. Bagaimana lembaga pendidikan itu juga ingin mewujudkan generasi yang tangguh, yang soleh, yang hebat, gitu. Begitu juga dengan zakat, gitu ya. Zakat ingin memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk mustahiknya, tapi juga pembelajaran untuk anak-anak kita ini, gitu ya. Bagaimana anak-anak kita ini memahami syariat Islam ini, gitu ya. Bagaimana orang tua juga difasilitasi kemudahannya untuk menunaikan syariat Islam yaitu zakat, gitu ya. Dan kita semua mengetahui, melihat insya Allah nanti zakat itu akan dikelola dengan baik, dengan transparan, dan dia melahirkan dampak-dampak zakat yang besar, gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, salam takzim buat keluarga besar LDMI. Terima kasih. Semoga nanti bisa bersua secara offline, gitu ya, di Palembang, ya. Dan semoga ini menjadi langkah awal kita untuk memberikan dampak-dampak zakat yang lebih besar lagi. Terima kasih Mas Akmal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ardani, Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, telah memberikan tadi ya beberapa kata-kata gitu kan untuk rekan-rekan semua di LDMI dan rekan-rekan semua di IZI Sumsel. Oke, selanjutnya mungkin dari Presiden Direktur SIT Izudin, Insinyur Haji Saiful Fajri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Insinyur Haji Saiful Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kondisinya, sehatnya, dan lokasinya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hakikatnya kita bersyukur ada pertemuan ini karena banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Yang jelas
Izzuddin menyambut baik kedatangan dan usaha dari Izzy yang telah dilakukan dan bertemu kita. Karena pada hakikatnya banyak yang kita jalan bersama untuk membangun umat. Dalam Al-Quran kan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mesti berjamaah kita memikul beban. Di Izzuddin kita memang sudah mengambil posisi mengajak orang-orang tua, terutama yang menengah ke atas bisa masuk ke Izzuddin. Jadi dengan konsep zakat dan infak dari sebagian SPP yang mereka bayar itu sebenarnya hakikatnya kita juga mengajak anak-anak guru dan anak-anak teman-teman kita yang dalam dakwah itu bisa sekolah juga di Izzuddin. Dan hakikatnya mereka istilahnya itu saling mengisi. Yang punya kelebihan harta, mereka bisa membantu anak-anak guru-guru kita, anak-anak yang para dai kita yang berdakwah dan membutuhkan sekolah-sekolah yang terbaik. Nah, dengan hadirnya Izzy ke Izzuddin ini mungkin bisa lebih maksimal lagi. Karena banyak orang yang bisa kita bantu lebih banyak sebenarnya. Cuma karena Izzuddin terbatas, dengan orang tua yang ada di kita sekarang, kita bisa subsidi silang dalam operasional Izzuddin, ya. Dengan kehadiran Izzy masuk ke Izzuddin juga nanti bisa lebih banyak anak-anak lagi yang bisa kita bantu. Terutama mungkin anak-anak dari daerah-daerah bisa dikirim ke Izzuddin, bisa masuk lembaga tahfiz kita, dan bisa dibiayai oleh lewat zakat tadi, atau lewat perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka juga bingung bagaimana bisa menyalurkan dana-dana zakat mereka. Karena peluang itu lebih besar. Terus terang di Izzuddin ini hanya bisa menghandle siswa baru tiap tahun itu maksimal 350 orang. Jadi kalau Izzy hadir juga, mungkin kita bisa lebih banyak lagi. Mungkin itu sekedar sambutan dari kami. Dan terima kasih materi yang dibawa Bu Siti Fatihah tadi sangat menyentuh hati kita semua. Mudah-mudahan ini angin sejuk untuk kita semua. Amin. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Sholihul Fajri telah memberikan sedikit sambutan, gitu. Enggak sedikit sih, panjang, banyak sambutannya untuk kita semua. Semoga sinergitas kita LDMI dengan Inisiatif Zakat Indonesia benar-benar berbuah manfaat, apalagi untuk masyarakat-masyarakat di Palembang ataupun di lingkungan LDMI itu sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Oke, yang selanjutnya itu ada sambutan dari Direktur LDMI, itu Bapak Haji Bukroni MPDI. Assalamualaikum Bapak Bukroni, Bapak Haji Bukroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Bukroni? Apakah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar sehat. sehat, cuman suara agak serak dikit nih. Oh, agak serak dikit. Memang sepertinya Nah, lagi musim sakit ya, Ustaz ya. ya, mudah-mudahan sakitnya lewat, sehatnya tetap ya. Amin, amin ya robbal alamin. Taib. Tempat dan waktu saya persilakan tafadhol ilaihi masykurah untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama, Presiden Direktur ya, Sekolah Islam Terpadu saat Insinyur Salihul Fajri, eh, dan Ah Ardani ya, Insya Allah. Dan Akhi Zainuddin dari IZI, semua teman-teman dan para guru-guru yang mungkin sempat hadir juga dan semua orang tua kami yang tergabung di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin. Eh, Tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairal jaza atas apa namanya fasilitas dari IZI ya yang pagi ini telah memberikan apa namanya pengetahuan yang subhanallah luar biasa untuk kita guru-guru dan untuk orang tua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah didapatkan pagi hari ini menjadi wasilah ladang pahala buat kita semuanya, buat Izi dan juga tentunya buat ustazah yang telah memberikan materi yang
Masya Allah, sangat menyentuh kata Ustaz Fajri tadi, yang sebenarnya kesemuanya itu adalah keseharian kita bareng sama anak-anak. Mudah-mudahan ke depan hal-hal yang semacam ini bisa lebih kita maksimalkan, apalagi nanti bisa sesekali kita lakukan offline ya, ketemu langsung dengan para pakar-pakar ya, terutama pakar-pakar pendidikan yang tentunya ini sangat punya efek besar pada pembinaan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kami juga berterima kasih sekali lagi kepada direktur, presiden direktur ya yang telah memberikan fasilitas ya sehingga lembaga dakwah Ma'had Izzuddin bersama IZI insya Allah nanti ke depan bisa memaksimalkan ya apa namanya kegiatan-kegiatan dakwah bareng dengan lembaga dakwah mobil khusus nanti mungkin dalam pengelolaan infak zakat dan sedekah ya yang bisa jadi bisa kita maksimalkan baik melalui lembaga Ma'had Izzuddin mau Izzuddin sendiri maupun dari lembaga-lembaga lain yang bisa kita kolaborasi. Mungkin itu yang tujuannya dan lain adalah untuk apa namanya untuk syiar dakwah, untuk apa penguatan-penguatan nilai-nilai dakwah di tengah-tengah masyarakat dan apa namanya di Izzuddin itu sendiri. Saya kira itu ya. Terima kasih sekali lagi Ah Zainuri yang telah memprakarsai ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan meridhoi setiap langkah-langkah kita dan insya Allah Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Demikian mungkin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Haji Bukroni atas sambutannya gitu kan dan mengulang kembali kata-kata yang tadi sering untuk di-mention bahwa semoga potensi ziswaf zakat infak sedekah dan wakaf di LDMI ini benar-benar termaksimalkan setelah berkolaborasi dengan inisiatif Zakat Indonesia. Betul begitu, Bapak Ardani, Pak Izud, Pak Salihul dan Pak Bukroni. Oke, baik. Dengan ini, insya Allah agenda telah mencapai ujungnya, gitu kan. Pembukaan sinergitas inisiatif Zakat Indonesia dengan lembaga dakwah Ma'had Izzuddin dibuka dengan hal yang bermanfaat, yaitu seminar parenting bagi para wali murid. Semoga hal yang bermanfaat ini juga berbuah kebermanfaatan pada kedepannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, eh, selanjutnya di penghujung acara akan ada doa yang akan disampaikan dan akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mus'ab, LC, PGD. Assalamualaikum, Ustadz Haji Muhammad Mus'ab. Apakah sudah dari... Oh, doa dari Izi saja. Oke, Oke, mungkin doa bisa dimulai dari saya. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu semua boleh mengadakan tangannya dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا هذا إقبال نهارك وإضبال ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معهدنا هذا مدامة السماوات والأرض
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan ini agenda pada pagi hari ini sinergitas inisiatif zakat Indonesia dengan LDMI Izudin dan seminar parenting dan launching Easy Point LDMI Palembang resmi dibuka. Alhamdulillah. Lalu untuk rekan-rekan semua, terima kasih telah hadir pada Zoom pagi hari ini. Saya Muhammad Akmaluddin sebagai MC pamit undur diri dan rekan-rekan semua, bapak-bapak, petinggi-petinggi LDMI dan Inisiatif Zakat Indonesia Palembang dan juga Pak Ardani dari Direktur Edukasi Kemitraan Zakat telah hadir di agenda pada kali ini. Rekan-rekan semua, semoga agenda kita pada pagi hari ini berbuah kebermanfaatan ke depannya, kebaikan dan memudahkan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Kalau Ustaz. Ya, pamit ya. Iya, Pak.